Halo, perkenalkan nama saya Lucianus Erik Christoflase eh, dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS Kapita Selecta. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan Big Data? Sebutkan contoh aplikasi analisis Big Data dan jelaskan cara kerjanya. Jawabannya, Big Data adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemroses data lainnya. Contoh aplikasinya yaitu Apache Hadoop. Apache Hadoop ini merupakan kerangka atau framework yang memungkinkan dilakukannya proses pendistribusian berskala besar yang diatur dalam klaster-klaster komputer dengan memanfaatkan model pemrograman yang sederhana. Hadoop didesain untuk merekayasa satu server, sehingga seolah-olah terdiri dari ribuan mesin. Setiap mesin menyediakan komputasi lokal beserta lokasi penyimpanannya. Dibanding harus bergantung pada hardware dengan spesifikasi tinggi, perpustakaan Hadoop didesain untuk mendeteksi dan menangani kesalahan di layar aplikasi. Dan kesalahan akan menjadi tanggungan cluster yang bersangkutan, sehingga penanganan kegagalan pemrosesannya tidak akan mengganggu cluster lain. Secara ringkas, Hadoop adalah software yang mampu menghubungkan banyak komputer untuk dapat bekerja sama dan saling terhubung untuk menyimpan dan mengelola data dalam satu kesatuan. Hadoop menyimpan dan mengolah big data menggunakan model pemrograman MapReduce, di mana MapReduce ini adalah model pemrograman rilisan Google yang bisa digunakan untuk memproses data dalam ukuran besar secara terdistribusi dan paralel dalam klaster yang terdiri dari komputer berjumlah ribuan. Hadoop didesain supaya dia tetap handal dalam bekerja. Aplikasinya akan terus berjalan meskipun ada satu atau beberapa server maupun klaster yang gagal. Operasionalnya pun efisien sebab cara kerjanya tidak memerlukan transfer data bervolume besar lintas jaringan. Kemudian untuk soal nomor 2, apakah yang dimaksud dengan mobile application? Berikan contoh aplikasi, arsitektur, dan cara kerjanya untuk mobile application di industri finansial atau perbankan. Jawabannya, aplikasi mobile atau sering juga disebut dengan istilah mobile application adalah aplikasi dari sebuah perangkat lunak yang dalam pengoperasiannya dapat berjalan di perangkat mobile seperti smartphone, tablet, iPod, dan lain-lain, dan memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara standalone. Platform pendistribusian aplikasi mobile yang tersedia biasanya dikelola oleh owner dari mobile operating system, misalnya Apple App, Google Play, Windows Phone, dan juga BlackBerry App. Aplikasi mobile dapat berasal dari aplikasi yang sebelumnya telah terpasang dalam perangkat mobile maupun juga yang dapat diunduh melalui tempat pendistribusiannya. Nah, di sini contoh mobile application di industri finansial atau perbankan yang saya temukan adalah mobile banking dari Bank Mandiri Syariah atau BSM Mobile. BSM Mobile ini merupakan pengembangan dari SMS Banking yang sudah berjalan sebelumnya. BSM Mobile yang diakses menggunakan piranti komunikasi memanfaatkan jaringan GPRS yang disediakan oleh masing-masing penyedia jasa telekomunikasi sesuai dengan penyedia jasa yang dipilih oleh nasabah. Kemudian, aplikasi tersebut terhubung ke suatu middleware yang menghubungkan BSM Mobile dengan BSM Net. Kemudian menghubungkan aplikasi ke sistem core banking BSM melalui satu skema switching yang dinamakan sebagai Siam switching. Dalam mengaksesnya, pengguna memanfaatkan piranti mobile yang kemudian terhubung pada mobile server BSM melalui jaringan GPRS. Mobile server ini yang akan bertanggung jawab menghubungkan pelanggan dengan switch BSM yang disebut sebagai Siam switch. Nah, Siam switch inilah yang bertindak sebagai penghubung antara transaksi yang hendak dilakukan oleh nasabah melalui aplikasi mobile dengan database core banking BSM. Nah, di modul yang telah saya upload di e-learning, di situ ada arsitektur mobile banking BSM, portofolio infrastruktur mobile banking BSM, serta jaringan mobile banking BSM, di mana pada domainnya client interface mobile banking BSM itu adalah mobile application. Presentationnya menggunakan Mobile Information Device Profile atau MIDP.
Untuk aplikasinya, dia menggunakan Java 2 Micro Edition atau J2ME. Untuk DMBS-nya menggunakan Microsoft SQL Server. Maksud saya DBMS-nya menggunakan Microsoft SQL Server. Untuk file servernya menggunakan Windows 2003 Server Enterprise x64, storage-nya 160 GB, LAN-nya Ethernet 100 MB per second. Untuk security-nya menggunakan PIN key code dan encryption. BSM Mobile memiliki struktur chat yang sederhana. Nasabah dapat memilih 3 jenis layanan dalam BSM Mobile, di mana layanan tersebut adalah pemeriksaan saldo, transfer antar rekening BSM, serta penggantian PIN ATM. Ketiga jenis layanan ini membutuhkan nasabah untuk login terlebih dahulu. Di samping ketiga jenis layanan perbankan tersebut, BSM Mobile juga menyediakan satu layanan lain, yaitu kata mutiara, di mana nasabah dapat menerima satu kata mutiara setiap harinya. Dan untuk mengakses layanan ini, tidak diperlukan untuk login terlebih dahulu. Dengan demikian, aplikasi BSM Mobile tetap dapat dimanfaatkan oleh selain dari nasabah BSM, namun terbatas hanya untuk mengakses layanan kata mutiara tersebut. Soal nomor 3, bagaimana menurut Anda tata kelola organisasi yang telah dilakukan di perusahaan tersebut? Jelaskan dalam konteks profesionalisme, bekerja, aktualisasi, lebih dari yang ditentukan versus apresiasi. Jawabannya, menurut pendapat saya, tata kelola organisasi yang telah dilakukan di perusahaan tersebut sudah cukup baik. Masing-masing divisi sudah diatur memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan hal ini sangat mendukung kelancaran kegiatan dalam bekerja di dalam perusahaan. Terakhir, soal nomor 4. Jelaskan konsep wireless networking. Memberikan penjelasan mengenai perancangan jaringan wireless local area network, termasuk arsitektur dan cara implementasi dari sisi software dan hardware. Jawabannya, wireless network atau jaringan tanpa kabel adalah salah satu jenis jaringan berdasarkan media komunikasinya yang memungkinkan perangkat-perangkat dalam seperti komputer, HP, dan lain-lain bisa saling berkomunikasi secara wireless atau tanpa kabel. Wireless network umumnya diimplementasikan menggunakan komunikasi radio. Implementasi ini berada pada level lapisan fisik atau physical layer dari OSI model. Jenis-jenis dari wireless networking ini antara lain wireless PAN atau WPAN, wireless LAN atau WLAN, wireless MAN atau WMAN, wireless WAN atau WWAN, dan cellular network atau mobile network. WLAN merupakan singkatan dari Wireless Local Area Network, yang merupakan salah satu jenis wireless network dengan cakupan area lokal atau kecil, serta pada jaringan ini sering disebut Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Standar pendawalan yaitu 802.11 dan 802.11ax. Jaringan ini menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Arsitektur jaringan WLAN dapat dikonfigurasikan menjadi 3 jenis, yaitu IBSS atau Independent Based Service Set, BSS atau Based Service Set, dan ESS atau Extended Service Set. IBSS dikenal sebagai konfigurasi independen atau jaringan ad hoc. Konfigurasi IBSS mirip dengan jaringan Office peer-to-peer, di mana tidak ada satu titik atau node yang berfungsi sebagai server. Dalam WLAN jenis ini, IBSS, sejumlah node nirkabel akan berkomunikasi secara langsung satu dengan lainnya secara ad hoc, peer-to-peer. Jenis IBSS ini dikenal juga dengan nama ad hoc network. Biasanya digunakan di perkantoran, ruang dalam hotel, lapangan terbang, dan sebagainya. Biasanya IBSS menghubungkan jaringan dalam ruang yang terbatas dan tidak disambungkan ke jaringan komputer atau jaringan internet yang lebih besar. Yang kedua, BBS. IBSS terdiri dari satu buah access point ke jaringan kabel atau internet. Jenis ini dikenal juga sebagai managed network di jaringan WLAN. Access point atau AP bertindak sebagai server lokal logical di sebuah sel atau kanal WLAN. Komunikasi antara dua node A dan B dalam jaringan BSS biasanya dari A ke AP, kemudian AP akan mengulang data yang dikirim ke B. Yang ketiga, SS terdiri dari beberapa BSS yang saling overlap
di mana masing-masing mempunyai access point. AP dihubungkan satu sama lain menggunakan distribution system atau DS, biasanya berupa Ethernet LAN atau teknik lainnya. Konfigurasi ini merupakan konfigurasi standar yang biasa digunakan warnet dalam membangun jaringan internetnya. Biasanya pada AP dipasang perangkat lunak router atau bridge yang akan menghubungkan jaringan nirkabel LAN dengan LAN berbasis kabel. Secara umum, hardware yang digunakan untuk jaringan wireless LAN atau LAN antara lain, yang pertama mobile, laptop, desktop, PC, dan lain-lain. Yang kedua access point atau AP, yang ketiga antena, yang keempat router, yang kelima hub atau switch, yang keenam server, yang ketujuh kabel jaringan, dan yang kedelapan wireless network adapter. Sedangkan dari sisi softwarenya, antara lain yang pertama web browser. Meskipun ada beberapa vendor yang menyediakan software khusus untuk mengatur konfigurasi dari perangkat access point maupun WiFi adapter, namun dengan web browser, kita tetap bisa mengakses konfigurasi perangkat WiFi yang akan kita pasang pada jaringan komputer kita, tanpa harus menginstal program tambahan. Yang kedua adalah software telnet. Beberapa software bawaan OS seperti Command Prompt menyediakan fitur perintah telnet yang bisa digunakan untuk mengakses dan mengkonfigur access point. Yang ketiga adalah software utility, yaitu bawaan dari produk Wi-Fi yang kita beli tersebut. Biasanya dalam paket pembelian sudah tersedia driver dan installer dari software bawaan tersebut. Instalasi driver biasanya dilakukan hanya untuk Wi-Fi client, dan biasanya driver dan software utility menjadi satu kesatuan instalasi. Yang terakhir adalah software untuk mengetes koneksi antara Wi-Fi dan access point dan Wi-Fi client. Untuk mengetes apakah komputer kita sudah terkoneksi atau belum, bisa digunakan cara yang sederhana saja, yaitu dengan menggunakan perintah ping dari Command Prompt. Demikian penjelasan dari soal UAS dari saya, dan terima kasih.